Kakak Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo dan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan SLCC PGRI Kominfo dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Mohon maaf sekali Bapak Ibu masih di perjalanan. Ini saya sempatkan untuk berhenti karena malam hari ini spesial ya. Jadi kemarin Kongres kemarin terpilihnya Ketua Umum dan langsung apa namanya meluncur ke Wonosobo. Jadi luar biasa sekali ya ketua umumnya KGBN itu langsung dicomot sama Pak Catur ke Wonosobo dan beliau kerso gitu. Terima kasih sekali lagi sama Pak Ari, terima kasih sekali lagi kami ucapkan mau membersamai teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo. Selamat malam dan selamat datang di Wonosobo di kota dingin ini Pak Ari. Kita sapa dulu Pak Ari, selamat malam. Selamat malam Bu Juju. Ya, apa kabar Pak Ari? Sehat. Jelas sehat. Iya. Iya, ke Kabupaten Wonosobo, teman-teman di Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat ya Pak Ari atas terpilihnya Pak Ari sebagai Ketua Umum. Mudah-mudahan berkah, amanah, dan KGBN semakin sukses. Ya. Kemudian sepertinya di KGBN juga di KGBN Wonosobo juga perlu ada Pak Ari untuk hadir di Wonosobo ya Pak Ari supaya teman-teman lebih semangat gitu kapan-kapan diagendakan untuk bisa datang ke Wonosobo begitu ya Pak Ari. Pak Ari stay dulu di sini nanti Pak Ari juga akan ditemani oleh Bu Ari. Ya, selamat malam Bu Ari. Selamat malam Bu Cucu, Pak Ya, Ari, terima kasih Catur. sudah mau membersamai Pak Ari Wibowo, Ketua Umum dan keren sekali nih ya malam hari ini ya. Double Ari ya, Bu Ari dan Pak Ari. Mudah-mudahan nanti teman-teman ini mungkin banyak sekali yang sulit bergabung karena sekarang mungkin Wonosobo hujan nggak ya? Saya belum sampai ini. Belum sampai Wonosobo. Mungkin di Wonosobo hujan ya, Bu? Kalau kota nggak hujan Bu? Oh, nggak hujan. Ya. Di sini sih Kremun sih baru sampai Temanggung ini Oh, Kremun. Jadi mudah-mudahan kalau nggak hujan insya Allah sinyal aman, tapi biasanya teman-teman semakin malam semakin rame Bu Ari. Jadi nanti Bu Ari akan membersamai Pak Ari, fleksibel waktunya maksimal sampai setengah 10. Dan sepertinya kalau waktu sudah malam, saya langsung serahkan saja sama Bu Ari dan Pak Ari. Silahkan Bu Ari. baik, terima kasih Bu Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus KGPN Wonosobo, yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Bapak Ari Wibowo Sinoda sebagai narasumber kita. Kemudian staf Bapak Ibu guru, pendidik dan rekan-rekan peserta diskusi yang penuh semangat dan inspiratif. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan virtual ngopi semalam atau ngobrol pintar Selasa malam yang pada malam hari ini ada di edisi 196 nggih, yang sangat krusial dan tentunya akan bermakna sekali dengan tema yang menyentuh inti dari profesi kita, yaitu being a truly role model teacher atau menjadi guru teladan sejati di era perubahan ini. Bapak Ibu guru sekalian, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, peran kita sebagai guru tidak lagi hanya sebagai penyalur ilmu, kita adalah pembentuk karakter, sumber inspirasi, dan role model yang paling nyata dalam kehidupan siswa-siswi kita. Pertanyaannya, apa artinya menjadi teladan sejati? Apakah hanya cukup dengan mengajar dengan baik, ataukah ada dimensi kepribadian, integritas, dan inovasi yang harus kita hadirkan setiap hari? Nah, untuk diskusi hari ini, kita akan membongkar tuntas hal tersebut dan akan belajar dari pengalaman dan pandangan para ahli tentang bagaimana kita menjadi mercusuar yang tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga membantu kapal masa depan bangsa. Untuk memandu kita menyelami topik pada malam hari ini, kita telah menghadirkan figur yang sangat kompeten dan inspiratif. Beliau adalah Bapak Ari Ari Wibowo Sinodang ya Pak ya.
Beliau adalah Ketua Umum Badan Pengurus Nusantara, Komunitas Guru Belajar Nusantara. Selamat datang Bapak Ari Wibowo Sinoda. Saya juga sedikit ini Pak mencari info panjenengan lewat Instagram. Panjenengan juga kepala sekolah nggih Pak nggih? Di sekolah tinggal nggih. Anak tinggi ya. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya perkenalkan saya Ari Arbani yang akan memandu jalannya ngopi semalam pada hari ini, yang akan bertugas sebagai moderator, yang dimana nantinya kita akan memastikan diskusi ini berjalan lancar, interaktif, dan tepat waktu. Pada sesi malam hari ini kita akan membagi tiga bagian utama. Yang pertama itu adalah pemaparan materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab dan dialog interaktif dengan Bapak Ibu peserta tentunya, di mana nanti akan dibagi menjadi 2 termin, Pak. Setiap termin nanti akan ada 3 penanya atau nanti menyesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah sesi penutup. Sebelum kita ke Bapak Aris, alangkah baiknya kita sepakati terlebih dahulu kegiatan virtual ini agar berjalan dengan baik. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu bisa hadir penuh agar ilmu yang diberikan oleh narasumber kita pada hari ini dapat kita serap secara maksimal. Kemudian yang kedua, diharapkan Bapak Ibu tidak menyela narasumber saat memberikan materi atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun di chat ketika diskusi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang akan bertanya nanti bisa resen terlebih dahulu dan bisa mulai bicara ketika sudah dipersilahkan. Dan yang kelima, Bapak Ibu diharapkan mematikan suara atau mute saat narasumber menyampaikan materi agar tidak mengganggu konsentrasi narasumber dan audiens lainnya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ngopi semalam pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa mulai. Selesai, baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka sesi pertama kepada Bapak Ari. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ari. Aku cek dulu apakah suara saya terdengar, teman-teman. Aman, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan ngopi semalam KGBN Sobo. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat saya kepada seluruh pengurus komunitas guru belajar Nusantara di Kabupaten Wonosobo, Ibu Juju dan timnya, Mas Catur dan seluruh pengurus yang selalu setia di Selasa malam ini menemani guru belajar Nusantara untuk ngopi dulu, ngobrol pintar. Senang sekali bisa akhirnya saya diundang Pak Catur nih 2 hari ngopi semalam. Kalau nggak jadi ketua umum mungkin nggak diundang-undang. Pertama yang berikut juga saya ingin ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Kita ingat refleksi Bali beberapa belum genap Ibu ya kurang lebih 1 minggu berlalu kita semua baru saja melewati atau merayakan perayaan hasil belajar di kongres. Itu kan kalau dalam konteks sekolah itu adalah asesmen sumatif ya, saya perumpamaannya sumatif kalau di sekolah, perayaan hasil belajar organisasi kita komunitas guru belajar Nusantara, yang mana saya diberi amanah untuk jadi penerus estafet komunitas guru belajar Nusantara saat ini untuk kurang lebih masa bakti 3 tahun 2020. Insya Allah saya dalam waktu dekat bisa Wonosobo ya. Jadi kalau Wonosobo itu secara emosional itu buat saya udah menjadi bagian hidup karena istri saya asalnya dari Temanggung. Jadi kalau pulang kampung atau soal ke Temanggung pasti main-mainnya ya ke Wonosobo ya salah satu. Saya udah sehingga Wonosobo akan jadi tempat
yang selalu akan saya kunjungi gitu. Jadi sekarang dengan adanya komunitas guru belajar Nusantara di Kabupaten Mojokerto itu menambah memperpanjang tali silaturahmi dan semuanya. Nah, teman-teman, topik malam ini yang akan kita saya yang bagikan kurang lebih mungkin saya juga akan belajar, pastinya belajar dengan teman-teman juga. Jadi bisa sekarang ini yang menjadi ciri khas webinar-webinar KGBN itu kita akan saling timbal balik juga, saya berbagi cerita, nanti juga saya harapannya mendengarkan cerita juga dari teman-teman Pak Ida itu, ya, entah itu keresahan atau takut baik, itulah yang selalu kita lakukan, yang harus selalu kita lestarikan, baik itu terus terjadi. Pun saya juga sempat menyusun nggak banyak gitu ya poin-poin yang saya kumpulkan dari pengalaman saya pribadi ketika saya memulai karir di tahun 2010. Jadi saya juga memulai karir sama seperti teman-teman. Jadi layar ini saya mulai karir saya itu sejak 2010, karir profesional sebagai seorang guru itu di 2010 di sekolah Cikal ya di Bilangan Jakarta Selatan. 22 kurang lebih 12 tahun. Iya, saat ini memang saya sudah selesai gitu ya bakti saya di sekolah Cikal. Betul tadi yang disampaikan Bu Ari, saat ini saya diamanahi juga sebagai kepala sekolah di sekolah Tanah Tinggal di kawasan kota Tasik. Sekarang secara mobilitas saya lebih dekat ke sekolah yang memang secara prinsip cukup menarik gitu ya, apa yang menarik karena prinsip Merdeka Belajar juga tumbuh di sekolah ini sehingga semakin menguatkan tim di sekolah baru ini. Saya baru 2 tahun ajar ini ya, kurang lebih saya bergabung di tahun 2004, sekarang tahun kedua di sekolah. Jadi senang banget gitu ya, yang sebelumnya perspektifnya saya adalah seorang guru gitu ya, dan interaksinya murid orang tua, sekarang jika di level kepala sekolah atau di level pemimpin, saya pun belajar juga bagaimana mengelola sebuah institusi pendidikan ya, bahwa sekolah secara operasional, secara pengembangan sekolah, pengembangan ketika di sesi-sesi belajar saya bersama KGBN dan juga sahabat-sahabat di Guru Belajar Foundation, ketika saya juga dilatih menjadi seorang pelatih, itu pun menjadi bekal yang cukup membuat saya percaya diri untuk memilih tantangan itu, yang saya kuatkan gitu kan, menerima tawaran gitu, secara sekolah hingga bersama guru-guru yang di gerbong sekolah tinggal ini pun itu saya bisa mendampingi guru-guru berempati gitu ya ketika penyesuaian atau adaptasi ketika misalnya kurikulum di Indonesia ini mengalami pembaharuan gitu ya dari sebelumnya kurikulum 13 kurikulum nasional saat ini, dan itu juga kita semuanya ikut bersama-sama untuk ayo kita belajar. Saya pun pernah belajar dari sesi ini, itu memang tidak mudah, tapi dengan satu kata kunci belajar itu yang akan buat kita tetap berdaya. Gitu. Oke. Di slide ini nanti saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk refleksikan gitu ya. Jadi saya ada beberapa 1-2 aktivitas untuk mengajak Bapak Ibu dua arah gitu ya sifatnya, sehingga hidup fisiknya. Nah, kita akan mulai dengan satu gambar ini ya Bapak Ibu. Kita ada berapa sekarang? Jadi tidak ada jawaban benar salah. Jadi silakan Bapak Ibu amati gambar yang ada di layar laptop atau handphone Anda. Pertanyaannya hanya satu gitu ya. Anda diminta untuk mengamati 2 gambar
ini gitu ya. Lalu apa sih yang ada di kepala Anda, apa sih yang membedakan atau apa perbedaan apa yang Anda gambar ini gitu ya. Silahkan bisa buka mikrofon atau ketik di kolom komentar. Sampai saya lihat di chat room. Oke, sorry baru baca. Sekarang udah keras belum Pak Catur dan teman-teman? Apakah sudah lebih jelas? Sudah. Suaranya kecil ya Pak Ari. Ini aku lagi deketin ininya. Mic-nya ya. Sorry, sorry, sorry. Sekarang gimana? Aku harus nempel deh sepertinya. Sekarang bagaimana Bu, Bapak Ibu? Sudah lebih baik kah? Udah deket ya, aku berarti didekatin saja ya mikrofon ininya. Oke, Alhamdulillah. Sekarang sudah lebih jelas ya, saya akan bicara lebih pelan deh. Oke, saya ulangi lagi. Em, Silahkan Bapak Ibu refleksikan dua gambar yang ada di layar. Apa yang ada di benak Anda ketika melihat dua gambar ini? Apa perbedaan yang Anda lihat gitu ya? Jadi ada kurang, jadi saya sambil pandu. Jadi ada satu gambar kelas yang kira-kira ini terjadinya di masa lalu dan satu kelas di masa kini, gitu ya. Silakan, silakan kita refleksikan sama-sama. Enggak, tidak ada jawaban yang benar yang atau salah ya. Silakan Anda mau buka apa mic atau silakan Anda ketikkan di kolom komentar. Silakan. 1 menit, 2 menit deh saya tunggu. Apa perbedaannya? Sudah ada nih. Yang satu anak fokus ke guru. Yang gambar satunya fokus ke pekerjaan masing-masing. Oke. Pak Catur bilang yang pertama murid diberdayakan dalam pembelajaran, yang kedua fokus mengerjakan LKS. Ya, 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 ya. Oke. Jawaban sudah diterima dan sudah dibaca. Oke, silahkan. Em, oke, dari SDN 2 Rojo Imo, Ibu Siti. Yang gambar A, tutor sebaya dan didampingi guru. Gambar B, terlihat murid ini ya belajarnya secara mandiri. Siap, terima kasih. Ada lagi yang mau curah ide, curah pendapat, silahkan. Ya, ada 27 peserta ini, peserta belajar ngopi semalam. Kita tunggu lagi. Oke, dari Ibu Sisil di gambar A, terlihat muridnya terpimpin ya, terpimpin. Gambar B-nya muridnya mandiri. Oke, terpimpin ada gurunya ya Bu ya, Bu Sisil ya. Tapi di gambar B atau sebelah kanan layar kita itu apa namanya? Mandiri, belajar mandiri. Oke, ada lagi mungkin satu orang atau ada yang mau buka mikrofon? Oke, belum ada ya. Jadi kalau kita lihat sekilas memang eh, tampaknya dua kelas ini ya jelas ada perbedaan ya. Udah kalau di sebelah kanan itu lebih berwarna gitu ya. Ya, sebelah kanan itu lebih berwarna, pencahayaannya lebih baik, kemudian apa ya mejanya tertata rapi gitu, ada sarana prasarana yang apa namanya yang terbaru gitu ya, modern bahkan ya temboknya cahayanya berwarna dan modern.
Kalau yang sebelah kirinya eh, dengan nuansa hitam putih memang asosiasinya ke masa lalu. Sarana prasarannya walaupun em, saat itu yang cukup modern gitu ya, dengan papan tulis, kapur, terus dan mejanya juga sama tertata rapi gitu ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, ya Pak Ibu Perwani, sebelah kiri muridnya semangat belajar, yang kanannya kurang semangat. Oke, oke. Jawaban diterima, terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau kita refleksikan sama-sama, apakah benar gitu ya cara-cara kita sebagai guru ketika dalam mendampingi murid itu sudah berubah sebanyak ruangannya. Jadi gitu ya perumpamaannya dari ruang kelas yang kiri dengan ruang kelas yang kanan kan kalau secara sekelas ada perbedaan dan juga perubahan. Tapi kalau dari sisi pendidik gitu ya, apakah iya gitu ya cara-cara kita eh, gurunya, cara-cara pendidiknya ketika mendampingi murid itu sudah berubah juga sebanyak ruangannya. Ya ada eh, apa namanya pembaharuan-pembaharuannya di diri gurunya. Nah, itu yang perlu kita refleksikan sama-sama ya. Nanti kita jawab sama-sama. Jadi walaupun meski apa namanya ruangannya berubah, tapi secara esensi kebutuhan murid itu kebutuhan murid sesungguhnya tidak pernah berubah, gitu ya. Ada yang bisa nebak nggak apa? Oke, sebentar sambil baca dari Bu Muna. Gambar kiri dijelaskan murid didampingi gurunya, gambar kanan gurunya entah kemana. Ya, ya, ya. Oke, saya tadi kasih pertanyaan lagi. Tempat sampai lupa deh. Jadi meski ruang kelasnya berubah, namun kebutuhan murid itu em, sebetulnya tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Apa yang em, tidak berubah? Ada yang bisa jawab? Apa? Oke, ada yang coba jawab nih. Pendampingan dari guru, iya, iya. Pendampingan dari guru, iya, iya. Bu Anis, apa lagi nih? Mendapat berbagai ilmu. Oke, terima kasih. Iya, tepat sekali. Jadi mereka mereka murid-murid itu membutuhkan sosok orang dewasa gitu ya, orang dewasa yang bisa mereka percaya, jadi trust gitu ya. Sosok orang dewasa yang bisa mereka percaya. Percaya itu, nah itu kan abstrak ya. Nah makanya nanti kita kita ulas lagi, kita brainstorming kata-kata percaya tadi. Ini bukan hanya guru yang mengajar, tapi juga guru yang menjadi yang seperti yang judul belajar malam ini kita hadirkan. Kita guru yang menjadi teladan, role model itu kan setara dengan teladan gitu ya. Itu yang mau kita ulas sama-sama. Jadi saya ulangi lagi, walaupun kelas itu berubah dari masa lalu ke saat ini gitu ya, tapi sebetulnya kebutuhan murid itu sesungguhnya tidak pernah berubah. Mereka butuh sosok dewasa ya, guru-guru pendidik yang memang bisa mereka percaya gitu untuk menjadikan teladan. Nah, ini tadi ya, jadi pertanyaan seperti ini. Jadi ruang kelas berubah, eh, guru juga apa namanya berubah, murid berubah, tapi apakah hubungan guru murid juga ikut berubah? Nanti kita refleksikan kan ya. Jadi em, jadi dari makna dari perubahan itu kita juga bisa merefleksikan dari mungkin kita sudah mulai berkarir itu pasti lebih ada ya guru-guru yang di malam ini mungkin sudah lebih dari 5 tahun, di atas 5 tahun, bahkan di atas 10 tahun gitu ya. Jadi kita pun mengalami situasi itu gitu ya, termasuk perubahan pemimpin gitu ya. Jadi perubahan teknologi bahkan dulu dan sekarang, ya kan.
Dulu mungkin teknologinya masih menggunakan apa hands on gitu ya, pakai kapur, papan tulis, em, petunjuk gitu ya, dan sebagainya sebagainya. Sekarang pun juga teknologinya apa yang tadi saya sebutkan masih ada, tapi lebih kalau ada apa substitusi lebih tepatnya dengan teknologi yang kekinian lah kalau bahasanya sekarang. Jadi teknologi itu berkembang. Bahkan metodenya juga metode mengajarnya berkembang, strategi belajar berkembang. Namun tetap hati murid itu tetap membutuhkan sosok ya, membutuhkan teladan gitu, contoh gitu ya, role model. Lagi-lagi saya ulang teladan itu. eh ya kan. Saya akan jadi kelasnya berubah, zaman berubah, tapi pengaruh seorang guru itu akan tetap membekas gitu ya. Jadi silakan deh kalau ya Bapak Ibu amati kalimat-kalimat ini sambil mengingat pengaruh gurunya Bapak Ibu gitu. Pengaruh guru, seorang guru itu tetap abadi, tetap melekat, tetap membekas gitu ya. Eh, Kebaikan-kebaikannya, keteladanannya gitu ya. Cerita-cerita atau bahkan kalimat-kalimat penguatannya saya pikir masih Bapak Ibu pegang sebagai prinsip saat termasuk saya juga gitu ya. Itu yang menguatkan saya menguatkan saya memilih profesi sebagai seorang guru ya kan. Sehingga apa sih yang jadi saya baru tadi membuka wacana. Nah, ini baru mau masuk ke inti gitu ya. What does it mean to be a truly role model teacher? Itu kan nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi apa sih yang mau dicapai nih sesi malam ini? Bagaimana untuk menjadi seorang guru yang memiliki keteladanan yang baik gitu ya di hadapan muridnya. Nah, untuk itu saya akan ajak lagi Bapak Ibu untuk melakukan refleksi individu. Ini namanya ya seperti bercermin ya, kalau refleksi itu kan bercermin. Nah, kita seolah-olah bayangkan di depan cermin sambil menjawab tiga pertanyaan ini ya. Pertama, ada tiga pertanyaan, nah, jadi boleh Bapak Ibu pilih satu atau mau jawab ketiga-tiganya boleh juga. Pertama, perilaku apa yang saya lakukan minggu ini yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai, bukan nilai angka ya, tapi nilai values, nilai sikap gitu ya, karakter yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai yang ingin saya ajarkan. Yang kedua, kapan terakhir kali murid Bapak Ibu melihat Bapak Ibu menjadi teladan dalam hal kesabaran, integritas, empati, atau uh, karakter-karakter lainnya ya. Yang ketiga, jika seorang murid menggambarkan saya sebagai guru, ya, menggambarkan Bapak Ibu sebagai guru, apa sih tiga kata yang Bapak Ibu harap mereka pilih? Nah, silakan siapa yang mau berkomentar, tulis di kolom komentar atau mau buka mikrofon boleh juga. Dan tinggal diizinkan sama hostnya. Sambil saya baca di kolom komentar, Bu Septi bilang kebutuhan murid itu ruang yang nyaman untuk belajar dan guru yang memahami. Oke, menarik. Terima kasih Bu Septi. Silakan Bapak Ibu resapi tiga pertanyaan yang ada di layar. Lalu boleh pilih yang mana yang ingin Anda jawab gitu ya, mau ingin Anda refleksikan bebas gitu ya, tidak ada paksaan. Mau tiga-tiganya boleh, mau yang nomor satu atau dua atau tiga silakan. Senyamannya aja gitu ya. Oke, aku kasih waktu 2 menit ya.
Ada sudah? Ini bukan pelatihannya, tenang Bapak Ibu. Nggak ada jawaban benar salah. Siapa? Siapa satu orang yang mau mengambil resiko untuk refleksi? Bu Purwani bilang guru yang fast respon dalam segala hal. Ya, 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 ya. Nanti kita bahas ya fast responnya seperti apa sih konteksnya. Apakah komunikasi atau misalnya mengelola konflik misalnya gitu ya. Nanti kita bahas ya Bu Purwani ya. Bu Siti, poin 3. Bu Siti berharap murid-muridnya itu ketika menggambarkan Bu Siti sebagai guru, 3 kata yang Bu Siti harap itu disiplin, penuh kasih sayang, dan panutan. Yeay. Oke. Apakah sudah ada yang menggambarkan itu dari muridnya Bu Siti? Semoga selalu ya Bu ya. Nanti kita ngobrol. Ada lagi mungkin satu orang lagi deh. Siapa? Bu Septi. Oke, pertanyaan nomor 3. Eh, apa perhatian, wah, ceria dan ramah. Iya, iya, iya. Senang ya apa kata-kata positif ini melekat di diri kita gitu ya. Dan itu tersampaikan oleh murid-murid dari murid-murid kita tersayang. Pak, Bapak atau Ibu nih, Pak, bangkit SW. Ketiga, kata yang apa diharapkan itu tersampaikan dari murid itu sabar, humanis, dan bertanggung jawab. Ya, ya. Ketepatan waktu karena agenda yang terlambat mengenai kegiatan lomba. Ini yang nomor 1 ya. Ya, ya. Perilaku yang Anda lakukan minggu ini yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai yang ingin Anda ajarkan. Ya, ya. Oke, terima kasih yang sudah apa namanya berani merefleksikan sesi ini, cermin diri guru. Seringkali memang 3 pertanyaan ini cukup menantang gitu ya untuk kita bisa jujur gitu ya, untuk bisa em, bercerita gitu kan. Makanya saya kasih pilihan gitu. Em, Biasanya yang paling menantang itu nomor 1. Nah, saya nggak akan lama-lama slide-nya karena ini bukan pelatihan. Jadi dari em, apa pemantik-pemantik dan refleksi di awal. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa iya, bahwa guru itu kalau menggunakan apa kita ingat lagi prinsipnya Pak Ki Hajar Dewantara yang 3 itu ya, Ingat Sosok Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani itu kita tahu posisi kita di mana gitu ya, baik yang uh, posisi kita di level sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, kita selalu pasti akan uh, menakar diri kita kapan berada di depan, di tengah, dan di belakang untuk menjadi role model sebetulnya gitu ya. Jadi role model itu untuk menjadi role model bukan tentang menjadi sempurna gitu ya. Jadi role model sama dengan coret sempurna. Untuk menjadi sempurna itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi ini adalah proses proses presence gitu ya, hadir. Tapi tentang hadir, hadir secara fisik iya, hadir secara apa jiwa dan raga lah pastinya kan di kelas gitu. Maka tadi misalnya ada jawaban fast respon dong guru gitu ya. Makanya kalau fast respon berarti guru itu hadir dengan niat yang benar, niat yang baik, niat yang memang tulus gitu ya, konsisten pada nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan oleh ya dirinya dulu. Jadi dirinya apa Bapak Ibu guru ketika Anda menjadi bagian sebuah sekolah, mau itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta, itu harapannya juga nilai-nilai itu juga melekat dulu di diri orang dewasanya, di kita nih, di kita ya sebagai guru. Akan sulit kalau misalnya sekolah itu, misalnya sekolah saya mengusung profil lulusan berintegritas. Akan sulit misalnya kalau saya pribadi sebagai kepala sekolah belum bisa tuh bicara jujur, belum bisa apa misalnya netral gitu ya, dan sebagainya sebagainya. Itu akan sulit.
ironis gitu ya untuk bisa menumbuhkan konsistensi pada nilai. Makanya itu ya profesi kita tuh memang sangat menantang, konsisten pada nilai dan juga berani menjadi manusia yang terus bertumbuh. Jadi saya ingat kemarin di sambutannya Ibu Ella di sesi kuliah ilmunya Bu Ella di Kongres 3 minggu lalu. Ini yang apa namanya penggerak-penggerak komunitas guru belajar Nusantara, proses bertumbuh ini yang harus ada gitu ya, melekat di kita semua, di penggerak, di pengurus, di murid, di orang tua. Karena em, akan sulit juga gitu ya kalau kita bertumbuh itu kata bendanya penumbuh gitu ya kayak penggerak gitu kan, penumbuh akan sulit menjadi penumbuh kalau kitanya misalnya enggan belajar, enggan membuka diri, enggan membuka isi kepala untuk berpikiran terbuka gitu ya, untuk bertumbuh kan begitu. Apalagi didapat murid. Nah itu yang kita sedang berproses itu. Jadi ini yang semoga bisa menjadi inspirasi ya sesi malam ini ya untuk ternyata menjadi role model itu bukan tentang sempurna, sempurna tapi proses belajar yang saling terkait. Jadi hadir dulu ya secara utuh jiwa raga, kemudian konsisten pada nilai-nilai karakter diri Anda sehingga itu bisa menular ke murid dan kita yuk terus bertumbuh di hadapan murid. Terima kasih, itu mungkin yang bisa menjadi pemantik di sesi malam ini. Pak Ibu Ari, saya kembalikan ke Ibu Ari. Silakan. Oke, Bu Ari silakan saya kembalikan sesinya ke moderator. Terima kasih. Baik, Pak. Mohon maaf. Baik, Pak. Mohon maaf. Eh, saya menggunakan ini. Mohon maaf, ini saya laptopnya itu malah error. Jadi pakai ini. Oke. Ya, ya, nggak apa Bu, Ya. tenang. Ya, oke, it's okay. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua. Tadi kita sudah eh, mendengarkan pemaparan dari Bapak Ari. Mari kita langsung masuk ke sesi pertanyaan, Pak. Monggo Bu, boleh, boleh, silakan. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke sesi dialog atau tanya jawab. Kita akan buka di termin yang pertama. Kita akan buka 3 penanya. Silakan Bapak Ibu bisa resen atau ketik pertanyaan pada kolom chat. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Masih pada mikir mungkin Pak Ari mau yang ditanyakan apa saja. Iya, sepertinya masih Ya, pada ya, mikir, ya. Pak. Kita tunggu dulu ya, Pak. Ya. Bukan ujian matematika loh ini. Ya, jadi apa namanya topik malam ini kan memang menyasar-nyasar juga ke karakter ya, ke karakter kita gitu ya sebagai seorang pendidik. Kan role model itu kan kesetaranya dengan teladan. Ya, itu ya. Teladanan itu ya Pak yang dilihat adalah nilai yang melekat pada guru. Kita bicara karakter, pasti setiap sekolah itu kan em,
menumbuhkan ya visi sekolahnya pasti di situ kalau diiris itu adalah karakter yang ingin ditonjolkan gitu ya, maka akan sulit ketika misalnya di level sekolah gitu ya untuk ingin menumbuhkan karakter baik, karakter cerdas, disiplin, jujur, integritas, kolaboratif, komunikasi dan sebagainya, atau yang sekarang tertera di 8 profil lulusan itu. Tapi kalau misalnya orang dewasanya tidak menunjukkan uh, dulu gitu ya, itu akan sulit untuk mencapai si how to be a truly role model gitu. Aku jadi ingat lagunya Lionel Richie nih, Mas Catur, Truly judulnya. Nanti diputar lagunya, Truly. Apa pertanyaan yang um, sudah kebayang? Ya Alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya. Wah ini ada. Oke. Aku baca ya, Bu Siti. Sepertinya hari ini relate dengan pembelajaran deep learning 8 dimensi. Profil lulusan lebih ke karakter peserta didik ya. Oke. Jadi sebelum ke peserta didik, tadi saya menyampaikan apa namanya? Jadi prinsipnya seperti apa konsep backward design gitu ya, atau konsep tadi berkaca kan. Jadi akan sangat menantang ya kalau misalnya kita kaitkan dengan 8 profil lulusan, iya akan ke sana arahnya gitu ya. Bagaimana misalnya komunikasi, gotong royong, kebinekaan, kesehatan itu kan yang mau jadi tujuan sekolah se-Indonesia Raya ke sana gitu ya. Tapi itu harus dimodelkan juga oleh siapa? Oleh orang dewasa yang ada di kelas, yang ada di sekolah itu. Misalnya kesehatan atau gotong royong, komunikatif gitu kan, dan seterusnya itu ya guru orang dewasanya apakah sudah menunjukkan nilai itu atau profil itu kan. Kesehatan deh misalnya kita mau ngajarin apa anak-anak kesehatan di level SD atau SMP gitu ya. Atau nggak anak-anak kalian nggak boleh apa misalnya eh, makan makanan yang apa yang pedas-pedas gitu. Atau kalau jangan sampai ini ya kalian merokok karena itu merusak kanker paru-paru. Nih data kesehatan menunjukkan penyakit kanker itu juga paling besar di Indonesia. Tapi ternyata guru itu ya di ceramahnya aja, tapi secara praktiknya ya mohon maaf dia misalnya tidak menunjukkan atau mempraktikkan uh, nilai kesehatan yang dia sampaikan di kelas. Itu akan sangat ironis. Itu ya contoh sederhananya begitu. Tapi sebetulnya contoh yang lebih lainnya Bapak Ibu bisa cerita di sini. Jadi saya juga ingin menyampaikan, saya ulang lagi sedikit ya, saat teknologi berkembang. Sekarang fungsi guru dulu dan sekarang itu juga mengalami perkembangan. Eh, Guru dulu gitu ya, guru kita, ya, guru-gurunya kita gitu ya, guru saya, guru Bapak Ibu dahulu kala gitu ya. Fungsinya apa coba? Saya tanya deh, saya tanya jadi apa? Apa fungsi guru-guru kita saat kita masih di bangku sekolah dasar atau SMP? Apa coba? Fungsi guru kita di masa lalu dulu gitu ya. Apa? Transfer ilmu ya, knowledge transfer ilmu betul. Jadi
guru di masa lalu itu selalu dianggap sumbernya sumber pengetahuan gitu kan ya. Sumbernya pengetahuan. Pokoknya pertanyaan apa guru dianggap tahu semua. Iya, sumber ilmu utama benar Bu. Seperti perpustakaan berjalan lah ibaratnya gitu ya. Pokoknya semua pertanyaan guru pasti tahu. Kalau nggak tahu pasti kita dicemooh gitu. Katanya guru, masa gitu aja nggak tahu. Nah, guyonan-guyonan itu pasti ada tuh. Tapi ketika zaman berubah gitu ya, eh, yang tadi saya sampaikan ini, ruang kelasnya berubah, guru berubah, murid berubah, teknologi berubah juga, bahkan strategi mengajar berkembang kan, maka fungsi guru juga mengalami perubahan. Waktu saya baca bukunya Pak Victor gitu ya, judul bukunya Jangan Ngajar Dong. Ya, mungkin beberapa saat lalu, tahun lalu 2004 tuh sempat rame gitu ya buku. Saya hadir juga di book launchingnya, bahkan saya beli dan minta tanda tangan ke beliau. Bahkan beliau sempat memberikan sesi pelatihannya. Jangan ngajar dong. Kalau misalnya ngajarnya, judul bukunya Jangan Ngajar Dong. Nanti bisa deh googling. Jangan ngajar dong, masih koma ya, belum belum final, belum titik. Jadi itu juga pemantik judulnya. Terus setelah saya baca, judulnya memang isinya adalah pengalaman-pengalaman Pak Victor ketika dia memfasilitasi, menemani guru-guru se-Indonesia bahkan di level internasional gitu, teknik fasilitasi. Eh, saya ngulang-ulang memfasilitasi karena eh, fungsi atau makna peran guru saat ini memang berubah juga. Yang dulu jadi sumber ilmu, sumber utama pengetahuan gitu ya. Cara ngajarnya lebih banyak ceramah. Maka sekarang di saat ini, di saat murid-murid kita generasi alfa itu berubah. Fungsi guru yang tadinya penceramah juga harus dikurangi menjadi fasilitator gitu ya. Menjadi seorang fasilitator. Jadi kalau Bapak Ibu googling di Google gitu, cek deh fasil atau to fasil itu kan bahasa Latin. To fasil itu artinya to make easy, membuat mudah. Jadi fungsi guru saat ini adalah gimana caranya membuat konsep konsep pembelajaran yang sulit, yang abstrak itu menjadi mudah mudah diterima, dipahami oleh murid. Gitu ya. Peran Anda sekarang udah bukan ya teacher, tapi ya harus bisa switch mode-nya menjadi seorang fasilitator gitu. Kalau misalnya ada murid tanya pertanyaan, ya ditanya balik, eh, strategi inquiry gitu kan. Menurut kamu, kamu bisa mencari jawaban itu di mana? Gitu. Udah nggak langsung dijawab langsung. Kalau dulu kan mungkin modelnya kayak nyuapin bayi gitu ya. Spoon feeding, semua dijawab, semua dijawab. Nah, sekarang udah berubah. Nah, itu salah satu gambaran em, perubahan-perubahan di kita ya di pendidik. Saya baca lagi di kolom komentar Bu Siti sebelum ada Pak Catur tunjuk tangan. Iya Pak, sebelum ke murid, guru harus menjadi panutan atau role model dalam segala aspek dalam satuan pendidikan. Jadi anak langsung atau bisa meniru dari sikap kita sebagai pendidik. Dari Bu Anies, pembentukan karakter yang sesuai dengan program prioritas pendidikan 8 DPL tertanam dari teladan yang diterapkan oleh pendidik. Bagaimana jika pendidikan sudah menerapkan teladan akan tetapi dari rumah orang tua belum sepenuhnya berperan sehingga karakter yang diharapkan belum sepenuhnya terbentuk karena 8 dimensi lulusan tadi berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi saya pernah bilang juga Bapak Ibu di ke orang tua di sekolah kami di sekolah Tanah Tinggal bahwa prinsip pendidikan sekarang itu juga bergerak dinamis. Perubahannya cepat sekali, maka ini juga harus
dipahami juga oleh orang tua ya di rumah bahwa prinsip mengasuh dan mendidik gitu ya, pengasuhan dan pendidikan itu adalah kerjasama, kerja bareng, bukan hanya miliknya sekolah tok gitu ya. Udahlah aku mau sekolahinku di SDN 02 Bu Siti. Jadi pokoknya saya terima beres. Anak saya pulang udah bisa ngapal ngaji, udah karakternya baik, sopan, ya pokoknya saya maunya begitu. Karena sudah bayar, gitu ya misalnya. Saya pokoknya pasrah gitu ya. Nggak bisa begitu kan? Nah, itu masih ada kok di beberapa. Saya ngomong begitu berdasarkan fakta ya, karena masih ada yang uh, mindsetnya seperti itu di level orang tua. Kalau itu masih terjadi, maka akan sulit untuk menuju cita-cita bersama gitu ya, cita-cita sekolah kita semua. Maka harus diulas kembali gitu ya, diedukasi pemahaman orang tua untuk supaya isi kepala sama. Nah, itu sekolah dan di rumah. Bahwa bahkan sudah tertulis gitu ya di apa namanya ya di bagi yang Muslim gitu ya di kitab suci, bahkan kan diniyah pertama anak ya di rumah gitu loh, gitu ya. Jadi kita berbagi rasa dan berbagi peran, ya saya ulangi ya, berbagi rasa berbagi peran gitu ya, peran sekolah dan di rumah. Nah, jadi tujuannya bisa tercapai sama-sama gitu ya, kira-kira apa eh, jawabanku untuk Bu Anis. Gimana Bu Ari, silakan aku kembalikan ke Bu Ari lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Nah, kita tadi sudah membuka dialog bersama dengan para peserta diskusi pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ini mumpung malam hari ini kita bersama pakar yang sangat hebat, Ketua Umum KGBN. Ya. Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan tentang tentang bagaimana sih kita menjadi guru teladan yang baik, guru teladan sejati untuk murid-murid kita, bisa disampaikan, boleh langsung via raise hand, nanti langsung bicara dengan Pak Ari atau dengan kolom chat. Ini mumpung mumpung malam ini masih bersama pakarnya ini Bapak Ibu nggih. Aku rasain, Bu. Ya, Pak Catur raise Oh, Pak hand. Catur. Oke, siap Pak Catur. Oke. Ini yang feedback di tempatnya aku atau Iya kayak Pak Catur. Ya sekarang udah stabil, Pak. Pak Catur, monggo. sebentar, Bu. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah sebenarnya bukan pertanyaan sih tapi diskusi aja gitu kan. Ya. Bahwa kita sebagai guru itu pastinya ingin memberikan terbaik gitu kan. Kadang kita ingin murid kita berkarakter, murid kita itu rajin pikir dan sebagainya dan pastinya berawal dari kita dulu yang memberi contoh. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita jadi guru, apakah sedikit bicara, kemudian kita menjadi role model, kalau misalnya ada sama kita ambil, mereka juga tertib pagi gitu kan, atau kita harus balance anak mulut juga ikut bergerak, atau kita hanya bersikap saja kayak gitu sih. Itu apakah kita tetap jadi guru yang cerewet dengan aksi kita sebagai role model atau kita lebih fokus ke activity kita aja tapi sedikit bicara gitu sih. Kadang kan zaman sekarang mungkin tidak semuanya anak-anak juga kalau misalnya di menggunakan speak up pakai mulut juga mereka berkenan dengan gitu. Kita diskusi aja sih Pak. Gitu. Terima kasih Pak Ari. Ya, iya. Betul, Pak, sepakat, sepakat. Tadi saya sampaikan bahwa apa namanya teknologi berubah segala macam itu, tapi guru yang uh, Suaranya kembali Mohon kecil. maaf suaranya. sorry, akhirnya harus diseketin lagi. Apa ya, teknologinya berubah macam-macam, tapi yang pasti yang akan murid selalu ingat itu keteladanan gitu ya, sikap nilai-nilai yang ditimbulkan oleh guru pada murid-muridnya itu yang akan selalu mereka ingat nih. Jadi apalagi di zaman sekarang gitu ya, di era sosial media, aku tuh sedih banget gitu ya.
setiap hari ada aja gitu ya kasus-kasus yang melibatkan level sekolah, kepala sekolah bahkan guru yang ironis harusnya itu tidak terjadi di level pendidikan gitu ya, sikap-sikap itu terjadi. Ya mohon maaf saya misalnya nyebut uh, di level sekolah terjadi praktik-praktik yang tidak harusnya dilakukan gitu ya. Misalnya korupsi atau em, sikap-sikap yang membuat anak-anak itu gak aman gitu ya. Yang seharusnya sekolah itu kan menjadi rumah kedua gitu ya. Kalau tadi ada ya, kalau kata kunci aman dan nyaman itu harusnya kita bisa tumbuhkan barang-barang gitu ya. Keberdayaan, em, em, situasi sekolah yang sehat, iklimnya dan juga bahagia. Itu kan yang sebetulnya orang tua dan murid dan juga kita di level guru ingin harapkan, itu bukan sebaliknya gitu ya. Itu akan sangat menguras energi kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada uh, isu, maka kita juga tadi saya mengambil kata fast response. Bagaimana misalnya seorang guru yang terlatih gitu ya, terlatih itu secara pengalamannya mengajar atau sistem layanan di sekolah itu memang memiliki sistem layanan yang dari kuat dari A sampai Z-nya, dari hulu sampai hilir, ngomongin visi misi sekolah, program sampai misalnya penanganan konflik gitu kan. Dan itu yang seringkali orang tua tanyakan misalnya ketika daftarin anaknya sekolah. Di sini kalau ada konflik sama antar murid gimana penanganannya gitu. Itu yang saya alami dalam kurang lebih 3 bulan terakhir ketika SPMB Sekolah untuk tahun ajaran 2627 udah kami buka. Itu pertanyaan pertamanya begitu. Karena orang tua yang datang itu ya terpapar dengan berita-berita yang macam-macam itu di level sekolah sehingga itu menjadi prioritas gitu ya. Ditanyakan di awal-awal. Bukan lagi nanya fasilitasnya, ya sarpras dan sebagainya. Tapi itu layanan sekolah untuk orang tua gitu ya, bagaimana sistem komunikasi sekolah dengan orang tua, bahkan sistem layanan resolusi konflik itu yang berbasis disiplin positif gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan orang tua dalam konteks misalnya memilih sekolah gitu ya. Tuh Bapak Ibu. Jadi Pak Catur pasti juga masih ingat gitu ya. Misalnya masih ingat guru SD-nya, SMP-nya di kepala itu masih pasti masih membekaskan. Betul, Setelah, kadang punya dampak juga pada kita ngajar sekarang. iya benar. Bahkan itu jadi Gaya ngajarnya tuh inspirasi, efek. inspirasi kita memantapkan hati kita untuk menjadi guru kan. Saya tuh lagi sambil ini cari-cari video sambil silakan saya kembalikan ke moderator sambil saya mau cari satu video yang Oke, ya, menarik deh. baik. Udah mulai Ya, oke. Baik Bapak Ibu semua, eh, sambil menunggu Bapak Ari akan menampilkan sebuah video yang menarik untuk kita, mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan pertanyaan lagi tentang bagaimana menjadi guru teladan yang baik untuk anak didik kita. Monggo bisa lewat chat atau langsung raise hand. Oke. Monggo Bapak Ibu ini ada sekitar orang tua 20. yang ada Ya. prioritas gitu ya, ditanyakan di awal-awal, bukan lagi nanya fasilitas, tapi itu dia pelayanan gitu ya. Di Padatur Pak Guru SD. Betul, kadang punya dampak juga pada kita ngajar. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Oke, Ya, ada di Bu kolom Lina. komentar. Ya. Ada Bu Lina. Assalamualaikum Pak Ari, izin bertanya bagaimana cara seorang guru bisa menjadi role model sejati yang otentik bahkan saat kita membuat kesalahan atau menunjukkan sisi rentan kita tanpa kehilangan otoritas di mata murid. Pertanyaan dari Pulina Pontianak. Oke. Monggo Pak Ari. Tapi em,
Bu Lina dari Pontianak. Wah, ini dari ini ya, jauh sekali nih. Jadi em, dari ini ya, jauh sekali nih. Jadi oh, ada feedback ya. Ada feedback ya. Bu Lina dan teman-teman, keteladanan itu kalau yang saya percaya saya 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 ada feedback ya teman-teman ya. Mas Satur ada feedback suara aku nggak sih di situ? Iya, ada gaungnya. Dari mana ya? Bentar, boleh dibantu mute dulu ya, hostnya bagi yang terbuka. Jadi aku ulangi ya. Jadi prinsip yang saya percaya itu keteladanan itu adalah sebuah keaslian lah, genuine, otentik. Jadi keaslian itu apa ya kalau lahir ya dari keaslian kita bukan karena sebuah pencitraan atau yang dibuat-buat. Contohnya misalnya em, guru yang role model itu kan bukan berarti guru gak boleh apa gak bisa bikin kesalahan gitu ya. Jadi murid akan sangat apresiasi kalau gurunya kalau misalnya melakukan kesalahan ya dia minta maaf. Maaf ya ibu tadi ngajarin matematikanya konsepnya sempat salah atau kurang tepat. Harusnya tuh begini, gitu kan. Itu murid akan legowo lah untuk mengakui bahwa gurunya mengakui kesalahan. Karena kan guru selalu melatih kita gitu keterampilan non akademik. Kalau kita ada kesalahan atau membuat orang teman kita nggak nyaman, kita bisa bahas langsung dan bisa diakhiri minta maaf gitu langsung saat itu juga sehingga konfliknya tidak tereskalasi. Kalau misalnya em, gurunya ngajar muridnya satu kelas isinya 30 terpancing emosi. Waduh, bisa diam nggak? Semuanya ibu lagi jelasin. Nah, emosi kan? Tapi karena dia berani apa ya berefleksi, dia akan stop sebentar. Maaf ya, tadi ibu kurang sabar. Maaf ya, tadi ibu emosi, tadi ibu kurang sabar. Semoga eh, ibu bisa bisa lebih mengatur emosi, misalnya. Kayak gitulah, Bu Lina. Jadi itu yang akan tercermin juga ke anak gitu ya. Wih, Pak Ari itu iya sih, dia mungkin eh, dalam situasi tertentu dia bisa emosional, tapi dia berani langsung ngakui mama absen juga di kelas. Sehingga itu juga akan aku lakukan juga cara itu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Gitu ya, bisa dipahami gitu ya. Asli, tidak dibuat-buat, bukan pencitraan. Kalau kita melakukan apa situasi atau perilaku yang di luar sikap kita, kita bisa langsung mengakui kalau itu memang kesalahan gitu ya. Jadi guru yang minta maaf itu ya nggak apa-apa bahwa itu adalah sebuah pelajaran karakter hidup, pelajaran karakter hidup gitu ya, karakter yang di kehidupan kita nanti yang akan anak-anak alami juga sebagai ketika mereka menjadi orang dewasa gitu. Apakah sudah terpuaskan Bu Lina? Apakah menjawab? Silakan ditanggapi ya Bu Lina ya. Nah itu kan tuh ya di kolom komentar ya ya. Baik, Bu Lina, dengan jawaban Pak Ari tadi, apakah sudah terpuaskan? Memang gini ya Pak ya, kita sebagai guru juga kadang saya pun seperti itu Pak. Kadang tuh em, apa namanya suka kelewat emosi ketika kita bertemu dengan anak-anak yang memang ini apa namanya kurang konsentrasi ketika pembelajaran atau malah sikapnya itu terlalu aktif seperti itu. Aktifnya dalam hal bukan dalam pembelajaran tapi dalam hal lain. Jadi kita kadang-kadang tersulut emosi seperti itu. Kadang kita kelepas kontrol. Tapi memang setelah itu kita ini ya Pak ya. Kalau saya kayak merasa gelo sekali, kayak menyesal sekali. Ah, kenapa saya marah-marah kepada nah seperti itu. Tapi marah
ketika kita seperti itu ya kadang-kadang juga diperlukan juga seperti itu ya Pak ya untuk membuat karakter anak lebih baik. Tapi memang kadang betul sekali kata Bu Lina ini kita memang sering-sering butuh refleksi nggih Pak nggih agar kita menjadi semakin baik gitu nggih Pak nggih. Ya, betul Bu, betul banget ya. Jadi gak usah gengsi, tidak perlu Ah, gengsi Bu ya. betul. Justru malah kalau ya tadi kalau gengsi kan berarti tidak asli, tidak otentik kalau tadi pertanyaan Bolina. Ya ke ya pada dasarnya kita manusia gitu ya. Guru kan juga manusia, nggak bisa apa ya, tidak seringkali juga boleh marah, boleh emosional, boleh. Tapi lebih baik lagi mengatur emosi, langsung say sorry, minta maaf kalau memang itu misalnya membuat satu kelas isi kelasnya kaget gitu. Wah, tumben nih Pak Hari marah gitu. Wah, tapi salut sih sama Pak Hari tuh kalau marah, marahnya jelas gitu, bukan marah yang cuman ngomel, tapi jelas ada tujuannya kenapa dia marah gitu ya. Tapi langsung di ya maaf saat itu juga, itu salut tuh. Oh, gentleman, atau kalau anak sekarang bahasanya apalah gitu ya. Cool. Nah, itu yang akan menjadi cerita di karakter kehidupan mereka di ketika mereka menjadi orang dewasa. Ya refleksi Bu, refleksi. Nggak semua orang atau tidak semua guru berani ya untuk melakukan refleksi. Iya, betul sekali, Pak. Tapi gini ya, Pak ya, di era zaman yang sekarang ini, kok yang saya rasakan, mungkin Bapak Ibu guru punya pengalaman juga atau bagaimana. Kalau dulu itu kita sama Bapak Ibu guru itu kita lebih ke takut sekali gitu nggih Pak ya sama Bapak Ibu guru kita. Kalau sekarang anak-anak tuh kadang-kadang itu eh, menjawabi terus seperti itu Pak. Jadi kadang kita kayak apa ya? Kayak lebih sedikit berani kepada gurunya kalau daripada kita zaman dulu kan kita kalau guru sudah kelihatan mimiknya waduh tidak bersahabat atau mimik mukanya seperti marah kita sudah takut sekali gitu nggih Pak nggih. Tapi kalau sekarang itu anak-anak kadang kok malah atau kita kurang menjadi contoh guru teladan atau bagaimana ini Pak Ari ini? Kurang sangar atau bagaimana ya Pak ya? Padahal nanti kalau kita Baik, baik. terlalu galak juga tidak boleh ya Pak ya? Em, Kalau saya prinsipnya gini, firm, firm itu tegas ya, firm but fair. Uh, Firm, FIRM, but fair gitu ya. Nah, nanti cari pemahamannya masing-masing gitu ya. Gitu ya, firm but fair. Firm tuh tegas. Tegas itu bukan berarti keras kan. Jadi tegas, fair. Ya, memang fair itu ya tidak berpihak gitu ya. Itu yang selalu, itu salah satu dimensi yang ada di disiplin positif. Bagaimana misalnya, bukan misalnya, bagaimana hubungan relasi guru dan murid di kelas itu juga harus dibangun sejak awal. Misalnya di tahun ajaran baru, hubungan relasi guru dan murid itu harus dibangun. eh Ya ada aturan dan ada batasan. Kapan guru menjadi teman, friend, kapan guru menjadi manajer kelas gitu ya. Sehingga otoritasnya tetap ada, tapi dengan aturan yang diketahui bersama oleh murid, karena kan bukan lagi bos, guru bukan bos lagi. Kalau pendidikan yang saat ini berkembang itu guru udah bukan bos, udah bukan penguasa kecil di tempat yang namanya sekolah atau ruang kelas. Jadi memang itu bisa bisa tetap dilakukan, apa eh, respect itu tetap bisa didapat oleh guru selama memang em, guru itu bisa menerapkan aturan mainnya dengan ya murid juga bisa dilibatkan. Itu bisa bisa kok. Ya, contohnya kita kita yang hadir di sini gitu ya pasti juga em, melakukan hal yang sama gitu ya, secara prinsip disiplin positif. Kamu misalnya aku tegas ya ke kamu, misalnya em, Indra misalnya. Bapak Ari tegas karena kamu tadi misalnya dalam proses belajar mengajar kamu tadi misalnya ada pelanggaran kesepakatan kelas gitu kan. Nah, sudah.
Itu firm but fair gitu ya. Karena saya tegur karena dia melanggar aturan kelas. Apa yang kamu harus lakukan sekarang? Tegas aja, matanya sampai melotot gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Tetap bisa kok dikendalikan tapi dengan aturan yang disepakati. Kita udah belajar disiplin positif kan. Jadi memang ya apa ya, seperti relasi guru dan murid itu adalah sebagaikan kurikulum yang tersembunyi lah gitu ya. Nggak terlihat tapi bisa dirasakan. Gimana tuh Pak Cetur? Jelasinnya. Relasi relasi murid itu benar seperti kurikulum yang tersembunyi, orang nggak ada kok di dokumen. Tapi harus ditumbuhkan ya nggak? Dan bisa rasain gitu ya. Tanpa ditulis misalnya, oke saya guru, nih tertulis di buku aturan, kamu harus hormat sama saya. Nggak ada kan? Tapi itu harus ditumbuhkan, gitu, ditumbuhkan, diberdayakan. Nah itu akan tumbuh rasa hormat itu. Yap. Nah itu lagi saya bilang seperti kurikulum tersembunyi. Jadi bahkan relasi itu lebih kuat dari metode lah, gitu. Relasi gitu ya. Jadi metode bahkan bisa terlupakan gitu, tapi relasi itu yang akan membekas seumur hidup. Relasi kita dengan guru, kayak misalnya saya dengan murid-murid saya yang sekarang sudah kuliah, bahkan sudah selesai kuliah, bahkan kalau ketemu di TPN gitu masih saya udah lupa, mereka masih tepak-tepok, Pak, weh apa kabar, cium tangan masih gitu ya. Itu sampai itu karena kita dari awal sampai sekarang masih terkoneksi juga relasi, dan karakter yang kita gitu ya tumbuhkan itu memang lestari lah di mereka, dan mereka menunjukkan hal yang sama ketika menjadi orang dewasa gitu. Pak Buri, saya kok kebayang Punakawan ya, Aneka Ria Safari. Wah, saya nggak tahu nih Aneka Ria Safari itu apa ya. Aduh, saya taunya MTV, Pak Buri, musik television. Kalau Aneka Ria Safari aku nggak tahu nih. Aduh, tolong dijelaskan. Kita beda generasi. Bedanya guru nggak acting, tapi original. Yang killer tetap tegas karena aslinya gitu. Ya, ya. Jadi internalisasi moral alih-alih perubahan pribadi ya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Pak. Emang eh, orisinil itu kan memang sulit gitu ya. Maka saya tadi bilang asli, otentik, bukan pencitraan, bukan dibuat-buat, tapi eh, kita bisa apa namanya apa ya memoles gitu ya, adjust diri kita ke perbedaan kita untuk ya lihat-lihat dong kalau misalnya marahnya pada tempatnya, ya udah akuin kesalahannya, kan kita ngajarin anak mengakui kesalahan, bikin tindak lanjut, rencana aksi supaya tidak melakukan hal yang sama. Gitu juga orang dewasanya. Gitu. Ya, jadi nggak usah gengsi. Misalnya, ngapain saya minta maaf sama murid, orang mereka yang atas, saya emang nggak ada biar itu hak saya, misalnya hak prerogatif guru mau marah-marah. Ada yang mungkin begitu kan kalau eh, ada sekarang mungkin sebutannya udah masuk ke fixed mindset gitu ya, kalau dikasih masukan dia udah membangun tembok aja kan, susah diraih reach-nya. Jangan sampailah kita terjebak dalam situasi itu. Apa adanya, betul Bu Anis. Heeh. Nah, apa nih Aneka Ria Safari? Boleh Pak Buri, silakan. Kalau Safari Garden saya tahu. Nah, Taman Safari saya tahu nih. Terima kasih Pak Buri. Pak Buri mau buka mikrofon, silakan. Monggo Pak Budi mau buka mikrofon, silahkan. Menarik sekali ini ya Pak ya. Ini saya ada hal yang menarik ini Pak nih. Tadi panjenengan bicara sampai sekarang bahkan yang kuliah pun masih ingat ya seperti itu. Nah, Ya, ini kok pengalaman saya ya Pak ya. Ini biasanya itu anak-anak yang usil yang sering dikasih nasihat, yang sering dimarahin itu kok malah yang sama gurunya itu malah yang lebih
lebih ini ya, lebih ramah atau lebih sering menyapa kalau ketemu di jalan gitu Pak nggih. Apakah sama Pak atau hanya sebagian aja ya Pak nggih? Apa? Yang usil, yang Iya, usil. biasanya itu yang sering dimarahin, yang usil itu kok malah yang kalau udah lulus sekolah gitu, udah besar itu malah sering nyapa itu yang kalau ketemu di jalan, kalau ketemu kayak gitu loh, Pak. Ya. Apakah sama? Iya, iya. Ya perlu ada eksperimen sosialnya. Itu Pak Buri banyak tuh cerita begitu tuh. Apa? eh, Eksperimen sosialnya. Tapi kan ketika anak-anak itu pindah jenjang gitu ya. Misalnya gini, satu yayasan punya sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kan. Eh, Apa namanya? Ada anak yang dari TK sampai perguruan tinggi kan di situ aja gitu ya. Nggak pindah-pindah. Ada banyak kok cerita-cerita seperti itu dari TK sampai ada yayasan besar sampai mereka punya perguruan tinggi ya, di Indonesia. Karena memang secara sistem orang tuanya merasakan apa namanya anaknya memang ya selain banyak dampak positif gitu ya dari mulai TK, SD gitu ya. Jadi intinya impact ke anaknya memang benar-benar apa yang dijanjikan oleh sekolah itu gitu kan. Sehingga dampak pendidikannya akan menghasilkan output seperti apa nanti karakter anaknya, termasuk juga gurunya. Jadi produk sebuah sekolah itu kan berdampak langsung juga karena dari inputnya si guru-gurunya gitu ya. Orang dewasa yang ada di sana yang mempengaruhi, yang mengintervensi eh, anak gitu. Jadi itu ada pengaruhnya faktor-faktor. Faktor X-nya mungkin banyak juga di luar lingkungan. Tapi ketika faktor gangguannya yang mempengaruhi anak di luar sekolah, itu anak pasti akan lebih kuat untuk bisa memfilter apa yang baik, apa yang benar, apa yang saya bisa ambil dari berteman dengan si A si B. Itu ya anak bisa udah begitu ininya cara berpikirnya. Gitu ya, sehingga atau mungkin kalau misalnya dia sekolah dasarnya di sekolah A pindah di SMP, pindah SMA, itu dia akan juga mengalami kayak orang ngulek sambel gitu kan, yang awalnya kasar, cabenya campur gula, lama-lama halus juga, lama-lama halus, hatinya halus gitu ya, karena dia tertempa oleh macam-macam karakter gitu. Jadi pilihannya apakah dia akan terpengaruh untuk ikut karakter atau ekosistem yang akan membawa dia ke apa banyak mudorotnya, atau dia sebaliknya. Itu yang akan dia seorang anak alami gitu ya, Bu Hari gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada dari Pak Bari nih, letting Aneka Ria Safari unjuk jari. Waduh, siapa ini yang angkatannya Aneka Safari ini? Itu Iya, tahun iya. berapa ya Pak Nggih? Nah, itu tanya Pak Guntur. 80-an atau Aneka Itu Safari? 90-an awal ya Pak Guru ya. Oh, gitu. Kalau saya Nah, MTV langsung taunya ada yang bener. ngaku. Iya, Langsung ada yang ngaku. iya. Menarik sekali. Bapak, MTV Saya itu susah di Wonosobo, harusnya pakai parabola kala itu. oh iya, nah di betul. Wonosobo Di tuh gunung masih soalnya kita ya Pak ya. Iya, harus pakai ini Pak. parabola dulu, nggak bisa pakai UHF. Di Wonosobo tuh hiburannya masih ACI, jangan-jangan Pegunungan Pak kita. ACI. No, Itu taunya aja Apa itu. ya? Aku cinta Aneka Indonesia itu Ria, tidak. Nah, Aneka Ria Safari itu sebelum ACI, Bos. Sebelum nah Oh, ACI itu. jebakan umur semua iya, iya. pertanyaannya Bu Arni. Waduh, maafkan ya Bu Ari, kita generasi ini flower generation. Tapi relate, Bos. Maksudnya Yes, gini. yes. eh apa yang jadi di Aneka Ria Safari itu tokoh-tokohnya punakawan, Petro, Gareng, Bagong gitu kan. Lah terus aku kebayang itu pas yang cerita orisinil itu artinya bahwa ya Petro itu kan sebelum jadi Petro dia kayak apa gitu loh, terus jadi Petro gitu kan, jadi Ya, ya, bijaksana gitu loh. ya, Lah ya. kita kan lihat kalau apa negara menampilkan guru itu kan seragamnya coklat-coklat toh gitu kan, pakai seragam gitu loh. Ya, ya. Tampilannya itu
topengnya, ya topengnya tuh seperti itu gitu kan. Jadi apa, apakah tegas, apakah apa gitu, emang untuk di dibikin agak seram gitu kan. Nah, di sekolah sekolah swasta mungkin lebih lebih anu lah, lebih Ya. lebih bagus lah tampilannya gitu kan. Nah, kemudian aku saya terbayang itu. Jadi bukan alih-alih dia terus yang aslinya tegas terus jadi lembut, enggak, yang tegas ya tetap tegas. Jadi ibaratnya tuh kalau Anikarya Safari itu ya panggungnya itu ya aktor-aktor ini Petruk Gareng gitu kan. Dan Semar itu sebijak itu juga tetap dia marahin. Kalau ada Satria yang salah jalan itu tetap dimarahin sama dia gitu kan. Dia tetap menunjukkan apa ketegasannya gitu kan. Nah, murid itu belajar kan, murid itu jadi belajar. Oh, ada orang yang seperti ini, Stop taking ada meeting notes and let ada ClickUp AI Note Taker do it for you. ada yang seperti ini, ada yang seperti itu gitu loh. Jadi ketika dia nanti ke kehidupan nyata, dia jadi maklum kalau ada ketemu orang yang atau bosnya nanti seperti apa gitu. Karena dia udah pernah lihat karakter itu gitu loh. Nah, saya pikir alih-alih perubahan perubahan karakter gitu kan, mungkin lebih lebih tepatnya memang role model itu untuk guru itu adalah internalisasi moral gitu. Jadi eh, tegas ya memang di rumah juga tegas, tapi apa melayani, membumi gitu loh Mas Ari. Ya, ya, ya. Kira-kira yang saya kepikiran seperti itu. Gitu. Menarik Pak Buri, terima kasih. Ini juga, tapi teman-teman believe it or not, waktu saya kepilih jadi ketua umum, itu orang yang pertama saya ajak konsultasi ngawur tuh Pak Buri. Bos, saya kepilih jadi ketua umum nih. Aduh gimana nih? Saya nggak bisa bercanda-bercanda lagi nih. Nggak bisa ngawur-ngawuran lagi nih gimana? Ya gitu kan, kalau Bapak Ibu tahu kan mungkin dari konten-konten saya tuh, atau bahkan dari saya berkarir dari 2010 saya udah potongan rambut udah ala-ala Mr. T di A-Team gitu ya, atau punk rock. Nggak ada yang percaya saya guru. Tapi ya itu keaslian saya yang justru diterima oleh sekolah Cikal gitu ya. Mau nerima guru model saya. Itu kan bagian dari apresiasi, keaslian itu dihargai gitu kan. Eh, bahkan apa namanya ya, ada banyak miskonsepsi Pak Ari guru bener kayak gitu dia. Kalau belum kenal orangnya gitu. Makanya otentik jadi penting, keaslian itu nggak perlu dibuat-buat. Kadang seringkali misalnya kalau jadi guru kita ya memang iya kadang-kadang main drama gitu ya, tapi kayak good cop bad cop. Saya sama guru di kelas yang misalnya kalau orang tua mau komplain tuh saya yang ngadepin, biasanya partner saya yang ibu-ibu udah nggak masuk udah sama saya kayak gitu, itu sering kali terjadi. Tapi memang keaslian itu jadi utama ya. Kayak sampai sekarang saya masih ya begini, nggak ada yang berubah gitu ya ketika merespon misalnya pertanyaan-pertanyaan hari ini gitu ya, atau merespon kebijakan juga, itu ya kayaknya kayak saya gitu ya, pasti ada sarkas-sarkasnya gitu ya, yang enggak terlalu serius tapi kena kayak gitu tuh. Ini gurunya Pak Buri sebenarnya. Ya Guru Pak saya, Buri ya. Jadi guru kita Mas Andi ya, mana Mas Andi, mumpung Mas Andinya nggak ada kan? ya ya Peaky Blinders bener. Terima kasih, terima kasih. Yes, yes. Ini juga topik ini buat menguatkan saya juga untuk keaslian saya harus terlihat sebagai ketua umum KGBN. Takutnya jadi bulanan netizen gitu ya, Pak Buri, Pak Catur. Dia kalau saya apa merespon apa kok begini ini ketua umum KGBN. Nah, saya tuh udah kemarin tuh worry juga begitu. Gimana kalau ketua umum merespon sebuah situasi apa level nasional gitu kan, juga saya pikirin gitu ya. Asli, otentik, ya, ya apa positif, tapi ya Ari Wibowo Sinoda gayanya. Itu. Baik, menarik sekali. Ini semakin malam semakin hangat ya Pak Arya. Oke, mhm.
Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:09 kalau di tempat saya ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dengan Pak Ari? Aku nemu videonya, boleh aku ini nggak Oke, siap. Ya, share ya, ya, sebentar. saya video. Mungkin teman-teman pernah lihat juga ya. Nah, video file. To explain to you how you've impacted my. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ya, oke. I want to take this opportunity to explain to you how you've impacted my life. My freshman year, I was going through some very hard times with my mental health, but you changed this. You saved my life, Joe, and without you, I doubt I would be here right now. Do you know what you're doing here? I have no idea, and I'm a little concerned. Go ahead and put those headphones on. I know you guys are scaring me. Hello. Oh my gosh. Wait, is this live? Yeah. Kai. Did you invite someone here today? I did. I invited my radio teacher, Joe Bryant. My 10th grade chemistry teacher, Nicole Tomaselli. What do you have in your hand? It's a letter to him Why? to show my appreciation to him. Oh, y'all set me up. I wrote Joe a letter because Joe is such an impactful and amazing person in my life. Dear Miss Tomaselli. Dear Mr. Washington, I want to take this opportunity to explain to you how you've impacted my life. I appreciate everything you have done for me when you became my teacher back in 7th grade. I remember the first day of my freshman year because it was the first class of the day. You were doing introductions to the class and having everyone share their name. And when it got to me and I was sharing, you said in front of the class, "Wow, now that's a voice made for radio." I know this is a sentence you've probably said multiple times to so many other people, but it was one of the most impactful things that someone's had said to me. Unfortunately, I was bullied a lot. This kind of prevented me from establishing a circle of people that I can talk to or look forward to when I'm coming to school. My whole life, I've always been insecure about my voice, and I was told a lot growing up my voice was too low for a girl, and I was mimicked for having a speech impediment. Because of you, Joe, I learned to be less insecure about my voice and not care what people said. You were the class that has made me happy about going to school. You would let me indulge in my interests. You showing that appreciation and taking the time sparked that idea of I'm worth more than I think I am. You showed me how to be a great person. I was really not good at being nice or kind to people, but you helped me overcome that and made me enjoy meeting new people and doing new things. My freshman year, I was going through some very hard times with my mental health, and I didn't have the energy to want to get up in the morning and to go to school. But you changed this. Your class made me want to show up to school and gave me a reason to get up in the morning. I can genuinely say that you saved my life, Joe, and without you, I doubt I would be here right now. I think about this very often, and I just want you to know that, it'd be a bit funny to call you my first friend in high school, but that was basically the case. I really want to say thank you for being my friend. You was like a father figure to me. You really was in my life when I was going from home to home, and I never really had someone to guide me. Thank you very much. I appreciate you. Kai. Joe, you're not only the best teacher I've had, but an incredible person. I thank you from the bottom of my heart for always being there for me and for being an amazing teacher and friend. Thank you, Ms. Tomaselli. You are the best. What was that like hearing that from her? Amazing. This is everything, right? Because, sorry, teaching is really, really. Oke, ada komentar videonya tadi. Jadi itu merangkum sesi malam ini, Bapak dan Ibu. Semoga bisa menjadi penguat kita ya ketika nanti besok kita kembali ke ruang kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Sepertinya langsung ke penutupan saja ya Pak Aris, ya. Sudah cukup ya. Oke. Ini apa namanya closing statement ya.
gitu ya. Ya. Oke, Eh, mana? Pak Ari, oke, Pak Ari Ya. mau memberikan closing statement terlebih dahulu, monggo. Oke, baik. Bapak Ibu, guru dimanapun berada, karena malam ini tidak hanya dari Kabupaten Wonosobo, kita percaya bahwa kita semua yang memilih profesi sebagai seorang pendidik gitu ya, Mama mau nangis loh kak, kamu kayak gitu terus loh. bahwa menjadi role model itu artinya bukan menjadi guru yang terbaik di mata sistem, ya, di mata sistem, tapi bagaimana menjadi guru yang eh, bermakna di hati murid, bermakna di hati murid. Mungkin kita nggak akan pernah tahu gitu ya, pelajaran apa yang murid ingat 10 tahun lagi gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu apakah murid kita masih ingat pelajaran kita 10-20 tahun lagi. Tapi yang sangat mungkin mereka ingat itu, mereka akan mungkin ingat siapa guru yang percaya pada mereka, siapa guru yang membuat mereka merasa cukup, dan siapa guru yang memberi contoh bagaimana mereka menjadi manusia. Dan mungkin itu Anda semua yang ada di layar ini, gitu ya. It's probably you. Thank you very much. Panjang umur perjuangan. Wah, Bapak Ibu sekalian, waktu terasa begitu cepat berlalu ini. Sungguh luar biasa diskusi kita hari ini. Saya yakin kita semua nanti membawa oleh-oleh wawasan yang berharga tentang kunci menjadi guru teladan sejati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ari atas pemaparan yang mencerahkan dan penuh inspirasi. Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai berdiskusi, namun tugas kita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mari kita buktikan bahwa diskusi ini bukan hanya teori, tetapi menjadi komitmen nyata saat kita kembali ke kelas besok. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu guru yang hebat. Mohon maaf jika selama memandu acara ada kata atau tindakan yang kurang berkenan. Selanjutnya izinkan saya menutup sesi diskusi ini dengan sebuah pantun ya Pak Aring ya. Oh ya, silakan. Jalan-jalan ke kota tua Jakarta. Cakep. Jangan lupa singgah di Pelabuhan Sunda Kelapa. Cakep. Kita telah belajar untuk memimpin dengan cinta. Semoga menjadi guru teladan inspirasi sepanjang masa. Amin. Amin. Dengan berakhirnya pantun tersebut, maka berakhir pula sesi diskusi kita tentang being a true role model teacher. Saya Ari Arbari sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Catur dan Ibu Cucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juju, amankah? Oke, sepertinya Bu Juju lagi dalam perjalanan Pak dari Semarang gitu ya, jadi lagi nyetir. Oke, untuk itu sama-sama terima kasih Bu Ari dan Pak Ari ya. Hari ini biasanya ada Titu gitu kan, sekarang ada Ari Kuadrat gitu. Dan terima kasih buat Ibu Bapak yang hari ini udah hadir di Ngopi Semalam untuk edisi yang 196. Dan sampai jumpa lagi untuk edisi yang ke-197 di Selasa depan, pastinya dengan materi dan narasumber yang luar biasa. Dan moderatornya juga, wow, cetar membahana sampai tembus dunia gitu ya. Oke, selamat malam, sampai istirahat. Mas Ari, kami nggak bisa nganter sampai bandara, emang nggak ada bandara di Wonosobo. Adanya terminal. Terima kasih. Oke, selamat malam Ibu Terima kasih, Bapak. Pak Ari. Buat muridnya.